Oke, oke. Oke, aku mau cerita dikit. Aku tarik dulu dari 3 sampai 5 tahun ke belakang tentang gimana cara aku ngeliat kehidupan ini. Dulu aku pikir hidup ini tentang happy-happy doang, senang-senang doang, pacaran kesana kemari, ngabisin duit. Bener-bener sempit banget lah cara mikirnya. Tapi setelah aku bertambah umur, aku jadi mikir gitu loh. Ternyata hidup nggak soal itu-itu doang. Dan terkadang apa yang kita pengenin dalam hidup ini nggak semuanya bisa terwujud. Kita harus siap nerima namanya kegagalan, jatuh bangun, patah hati, terus namanya dijatuhin, dihina, dicemooh, dan masih banyak lagi pelajaran-pelajaran hidup yang harus kita siap terima. Rasanya nggak enak, ya mau gimana, itu salah satu bentuk untuk ngebentuk kita jadi lebih baik lagi. Pastinya kalau emang kita mau bertumbuh dan terus berkembang, kita harus ngelewatin hal yang nggak enak-enaknya. Karena kalau kita jalan kita nih terlalu mulus, terlalu lancar, itu nggak ada tantangan buat kita, dan itu nggak ngebentuk kita jadi orang lebih baik lagi. Cara pandang aku pribadi itu mulai berubah waktu aku umur 19 tahun ke atas. Jadi aku mikir gitu loh, ternyata hidup ini nggak soal senang-senang doang, nggak soal siapa yang cepat kaya, siapa yang lebih cepat sukses, siapa yang lebih dulu dapat jabatan tinggi, siapa yang paling dihormatin. Hidup ini soal siapa yang bisa bermanfaat buat orang lain. Bermanfaat dalam hal sekecil apapun. Cara pandang ini nggak bisa kita dapetin waktu nonton video-video motivasi, nggak bisa kita dapetin waktu kita tidur malam, terus tiba-tiba dapat mimpi, kamu harus bermanfaat jadi orang lain. Nggak bisa. Ini cara pandang ini kalian bisa dapetin kalau kalian udah ngelewatin banyak hal, kalian udah ngelewatin banyak kehidupan, terus kalian kepikiran, oh ternyata hidup ini bukan soal siapa yang cepat kaya, siapa yang cepat sukses, siapa yang cepat dapat jabatan, tapi hidup ini soal bisa bermanfaat buat orang lain. Terus, apakah aku sudah bermanfaat buat orang lain? Aku rasa itu jauh banget dari kata sudah, karena aku sendiri harus belajar banyak hal dari orang-orang di luar sana, dari kalian, dari teman-teman aku, dari orang-orang yang aku kenal dan udah punya jabatan. Jadi harus banyak belajar hal-hal baru gitu loh. Nah, di video kali ini aku pengen share kebiasaan apa aja yang bisa merubah cara pandang aku soal kehidupan ini. Kali aja video ini bisa bermanfaat buat kalian juga. Oke, yang pertama itu meditasi. Meditasi kalian bisa lakuin 10-15 menit di kamar kalian sambil kalian duduk, bersila. Pokoknya itu bener-bener relax. Terus kalian sambil dengerin musik klasik, kalian tutup mata, pikirin satu hal apa yang kalian pinginin. Itu bener-bener ngebuat pikiran kalian jadi rileks, tenang. Karena kan kita setiap hari itu pikirannya pasti banyak. Nah, meditasi salah satu bentuk untuk istirahatin otak kita. Yang kedua, olahraga. Olahraga ini bermanfaat banget buat kalian. Karena kalau kita olahraga, tubuh kita tuh ngeluarin hormon dopamin. Yang dimana hormon dopamin ini ngebuat kita senang, pikiran jadi fresh. Jadinya kita nggak bakalan ada kepikiran masalah-masalah yang kecil maupun yang besar gitu loh. Ya kepikiran tapi nggak bakal ngebuat kita stres sama sekali. Kalian bisa mulai olahraga ini 10-15 menit setiap harinya secara konsisten. Yang ketiga, rajin baca buku. Aku pernah baca quotes di internet gitu loh. Dia kata-katanya tuh kayak gini, buku itu adalah jendela ilmu. Dan aku rasa itu bener banget. Apalagi di zaman sekarang ini kan banyak banget anak-anak muda maupun yang tua gitu loh, udah males baca bacaan buku. Padahal di buku tuh banyak banget ilmunya, banyak banget hal-hal yang bisa kita dapetin, banyak banget sudut pandang dari orang-orang yang udah ngejalanin kehidupannya daripada kita. Jadinya pikiran kita ini bisa terbuka dan nggak berpikiran sempit terus. Kalian bisa nih mulai baca buku 5 lembar sampai 10 lembar setiap harinya. Jadi kalian baca aja gitu loh, nggak usah kalian baca itu supaya kalian hafalin, dibaca aja, nanti itu bakalan terbiasa dan apa yang kalian baca itu bakalan masuk ke alam bawah sadar kalian. Yang keempat, fokus belajar. Kalau gini pasti banget kalian harus fokus dalam belajar kalian. Kalian mau belajar apapun, kalian mau belajarin hal yang mudah, hal yang susah, itu mulai aja dulu. Nggak usah kepikiran mau inilah, mau itulah, kepikiran masalah usia gitu loh, udah terlalu tua buat belajar. Itu nggak ada masalah gitu loh. Justru namanya belajar itu nggak ada patokannya sama usia. Namanya belajar itu kita harus terus belajar gitu loh. Karena kalau kita stop belajar, otak kita tuh bakalan berhenti buat berpikir kritis gitu. Karena kita semakin tua itu kan pola pikir kita, cara berpikir kita tuh makin berkurang gitu loh. Nggak kayak waktu kita muda. Jadi semakin bertambahnya umur kita harus rajin belajar, fokus, hindarin HP kita, hindarin sosial media yang ngeganggu pembelajaran kita. Misal kita pengen belajar tentang bahasa Inggris, ya udah langsung mulai belajar.
kita mau belajarin soal matematika, belajarin soal ilmu pengetahuan umum, langsung pelajarin, nggak usah babi bu bebo, langsung belajar. Yang kelima, menulis. Nah, ini salah satu bentuk supaya kalian bisa nuangin apa yang ada di otak kalian ke dalam bentuk tulisan atau enggak kalian bisa ketik juga. Jadi itu ngelatih cara berpikir kita, ngelatih gimana cara kita ngerangkai kata-kata. Kalian bisa tulis kegiatan sehari-hari kalian, kalian bisa ngetulis tugas-tugas kalian apa aja. Pokoknya kalian tulis saja apa yang ada di pikiran kalian, karena itu bakalan ngelatih cara berpikir kalian dan kalian bakalan lebih bisa akan ngelatih otak kalian juga untuk berpikir kritis. Yang keenam, masa bodoh sama omongan negatif orang lain. Ini penting banget buat kalian yang lagi belajar atau kalian yang lagi ngerintis karir buat ngejar cita-cita kalian. Masa bodoh aja sama omongan negatif orang lain, karena itu hal yang nggak bisa kita kontrol gitu loh. Kalau kita lagi ngejalanin sesuatu, nggak usah dengerin omongan-omongan negatif orang lain, atau bahkan itu sampai masuk ke pikiran kalian, udah kalian lupain aja, nggak usah kepikiran, karena itu nggak bakalan ngebantu kalian untuk jadi lebih baik lagi. Apapun yang diomongin negatif sama orang lain tuh ya iyain aja, nggak usah didengerin, anggap aja itu angin lalu. Yang terakhir, selalu bersyukur. Ini sengaja aku taruh paling terakhir karena ini benar-benar penting banget buat kalian. Kalian harus selalu bersyukur, mau itu kalian ada di atas, di bawah, kalian syukurin aja nikmat apa yang kalian milikin sekarang. Karena kan kita nggak tahu nih ke depannya kita bakalan jadi apa, bakalan kehidupannya gimana. Yang penting sekarang kalian rajin-rajin aja bersyukur supaya pikiran kalian itu tetap tenang, dada kalian lebih lapang lagi. Jadi pikiran kita tuh lebih luas untuk ngelihat kehidupan ini. Sumpah kayak aku ngomong dari tadi udah kayak bapak-bapak banget. Nah, itu dia tuh kebiasaan-kebiasaan aku yang merubah sudut pandang aku soal kehidupan ini. Semoga aja video ini bisa bermanfaat buat kalian. Sampai ketemu di cerita selanjutnya. See you!